Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Budi yang saya hormati, guru kita juga yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, limpahan nikmatnya. Hari ini kita masih dipertemukan ya, dan hari ini kita masih bisa melaksanakan tugas kita, melaksanakan aktivitas kita. Dan terima kasih ya Pak Budi dan Bu Rusita. Kemarin sudah melakukan kegiatan. Yang pertama kemarin kita praobservasi ya, kemudian sudah kita bicarakan, kemudian kemarin penjenengan mengajar, kemudian saya mensupervisi ya, dan hari ini kita ketemu lagi ya untuk sharing lah ya, berbincang-bincang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan kemarin kan begitu. Pak Budi dulu ya. Gimana Pak Budi? Pendapatnya penjenengan setelah kemarin menyajikan materi itu gimana? Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Kemarin kita sudah melakukan observasi kemarin yang kita menggunakan aplikasi Tim. Yang jelas menurut saya pribadi ya, karena kita melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh dengan kondisi semacam ini, bagaimana kita tentunya bisa meningkatkan kemampuan kita, salah satunya di bidang IT, kemarin memberikan pelayanan Bapak kepada peserta didik. Yang jelas gini Bapak, untuk kemarin ya kita menggunakan aplikasi Tim, menggunakan Beacon, ya banyak beberapa yang kemarin ditemui yang Bapak sudah sampaikan di sini. Saya menyampaikan materi ya mungkin ada beberapa kendala-kendala dari entah itu mungkin dari ya jaringan sinyal kita di sini yang tentunya notabene anak-anak juga mungkin belum bisa semua mengikuti Pak kemarin. Seperti kemarin kita melaksanakan PJJ, saya mata pelajaran IPA dari 190-an peserta mungkin ya tidak semua Bapak, tapi kita memberikan pelayanan kepada peserta didik. Paling tidak itu menjadi suatu motivasi Pak kepada kita bersama, kita memberikan pelayanan di pembelajaran jarak jauh ini Pak. Jadi pesan kami tentunya kita melaksanakan program ini semampu sebisa kami Bapak, dan kemarin juga sudah kita lakukan dengan baik juga Bapak. Bapak menyampaikan ada respon juga dari peserta didik yang menanyakan materi juga, lalu ada kita ketemu dengan peserta didik juga ada dorongan emosinya kita juga lebih kena Pak. Jadi walaupun ya mungkin tidak semua peserta didik bisa ikut. Terima kasih. Jadi itu kemudian ini kemarin kan penjenengan sebelum mengajar itu kan sudah membuat perencanaan. Apakah proses pembelajaran kemarin itu sudah sesuai dengan yang penjenengan rencanakan itu? Ya kita lihat saja Bapak. Rencana pembelajaran jarak jauh sudah kami lakukan, tetapi dengan kendala teknis seperti yang sudah di sini Bapak sampaikan, mungkin ada beberapa yang kami mungkin belum bisa mengecek semua peserta didik Bapak. Jadi karena memang temuan dari Bapak betul, karena saya tidak bisa checking seluruhnya, walaupun di aplikasi Tim itu sudah nanti ada attendance listnya, ada listnya yang masuk ya, karena kita juga kadang anak itu juga dalam mengoperasikan timnya juga belum maksimal, walaupun kita sudah sampaikan banyak suara noise yang masuk. Makanya betul Bapak, kemarin saya hanya sampel Pak dalam checking peserta didik. Ya saya sampel per kelas-kelas, nanti untuk checking selanjutnya saya lempar di absensi di chat. Kata Bapak. Dia sudah merasa puas belum dengan kegiatan kemarin? Menurut saya pribadi Bapak, untuk saya sendiri kalau puas 100% ya belum Bapak. Kalau 100% ya mungkin beda dengan tatap muka Bapak. Kalau tatap muka secara emosi langsung ketemu dengan peserta didik dan penyampaiannya juga lebih maksimal. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau di jujur ya 100% puas itu belum, dan kami juga akan terus Pak melaksanakan ini dengan
dengan kemarin juga ada bantuan kuota dari sekolah juga memberikan bantuan, lalu dari kementerian itu juga mendukung proses PJJ dan rencana mungkin di bulan-bulan November ini juga akan kita laksanakan ikon Pak untuk peserta didik. Menurut saya juga belum Pak, akan bisa lakukan lagi. Iya. Tadi kan kemarin gini ya, ketika membuat rencana pembelajaran kan ada tujuan pembelajaran. Menurut jenengan kira-kira tujuan pembelajaran itu kecapai nggak dengan yang dilaksanakan kemarin itu? Untuk tujuan pembelajaran yang kami lakukan sesuai dengan RPP PJJ kemarin yang sudah saya serahkan ke Bapak sebelum proses pembelajaran jarak jauh, karena waktu Bapak, paling tidak kalau tujuan pembelajaran ya tadi Bapak tidak 100% Pak, tidak 100% tercapai karena pada waktu proses PJJ itu juga kendala di jaringan Bapak. Jadi contohnya saya ada waktu 2 kali 40 menit saya menyampaikan materi. Ada beberapa indikator yang tercapai, mungkin ada 4 rencana, tetapi kenyataannya karena tadi Pak ada jaringan yang trouble atau apa, mungkin tidak bisa semua Pak untuk indikatornya tercapai. Tapi walaupun belum tercapai di pertemuan yang sudah direncanakan, akan kami lanjutkan di pertemuan berikutnya Bapak. Jadi tadi sudah disampaikan ya, selain itu juga ada kesulitan dari siswa ya, terkait jaringan apa segala macam tadi sudah. Mungkin masih ada lagi ya, apa kira-kira yang menjadi kesulitan siswa kira-kira apa? Selain mungkin jaringan, mungkin apa lagi kira-kira? Ada nggak ya? Ya kalau saya pribadi ya sudah melaksanakan tikon kemarin tentang kami mau memberikan penilaian Pak. Jadi betul yang Bapak sudah sampaikan di sini, untuk penilaian ya kami ya hanya difokus di pengetahuan ya Pak, karena aktivitas artinya keaktifan anak Pak. Kalau kami itu contohnya saya menjelaskan, saya share materi, terus anak itu saya respon untuk menanyakan. Nah ini menanyakan atau mungkin memancing anak untuk bertanya, atau mungkin memancing anak untuk menyampaikan sesuatu hal yang belum jelas, itu agak kesulitan. Sampai saya ayo anak-anak silakan, ada yang ditanyakan atau mungkin saya suruh untuk raise hand atau mungkin saya suruh untuk, jadi saya komunikasinya sulit Pak ke anak. Jadi kebanyakan hanya satu arah Pak. Padahal saya sudah memancing anak itu, saya kasih bonus untuk apa, ada bonus untuk yang bertanya. Tapi jujur saja peserta didik dalam menyampaikan mungkin pertanyaan atau mungkin kalau saya menjelaskan mungkin kurang jelas, itu peserta didik saya tanya, yo anak-anak ada yang kurang jelas, itu peserta didik hanya diam. Jadi saya juga kesulitannya di situ Pak, komunikasinya terbatas itu Pak, kesulitan kami. Jadi itu kesulitannya. Mungkin ada alternatif untuk mengatasi kesulitan itu apa yang sudah dilakukan? Jadi ada beberapa Bapak, karena kami berusaha dari mengajar kami di kelas 9 itu di 3 kelas kami memberikan alternatif karena di aplikasi tim itu juga ada pengiriman tugas Bapak, ada pengiriman tugas, saya respon di situ. Saya respon di situ untuk bisa aktif chat. Jadi pertanyaan tidak harus pada waktu tikon, tetapi saya suruh untuk menuliskan di chat tim Pak, karena di chat tim sudah ada chat untuk menuliskan pertanyaan. Nah setelah ternyata kemarin ya kalau disuruh tanya langsung itu mungkin anak agak malu, tetapi setelah anak menuliskan sendiri lewat chat itu ada beberapa yang bertanya. Jadi ternyata anak itu mungkin agak malu atau mungkin agak sungkan kalau ditanya secara langsung. Nah itu ada beberapa kelas yang sudah mewakili. Ada Bapak solusi-solusi yang kami tawarkan kepada peserta didik. Iya Pak Budi, jadi ketika saya kemarin mengobservasi penjenengan itu memang saya beberapa bisa mengidentifikasi beberapa hal. Jadi kegiatan itu kan ada 3 atau paling tidak, ada kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan yang terakhir kan kegiatan penutup itu kemarin itu. Di kegiatan pendahuluan
kemarin Pak Budi hanya mengecek beberapa serta gede gitu ya Pak ya. Itu saya kira itu iya gitu ya. Nanti ini nanti yang mungkin ke depan bisa ditindaklanjuti ditingkatkan gitu. Kemudian ketika kegiatan inti penjenengan juga kemarin tak lihat hanya apa namanya hanya mengarah pada pengetahuan dan keterampilan gitu ya. Jadi belum ke sikap itu namanya itu yang itu yang mungkin masih kurang ya. Kemudian mungkin juga ada Pak Budi refleksi mungkin ya. Jadi refleksinya kan kemarin baru ya apa namanya hanya secara lisan kalau secara lisan. Sepakat ya itu ya. Iya. Oke. Nah itu ya nanti tentunya ke depan akan apa namanya bisa kita perbaiki lagi. Mungkin penjenengan punya apa namanya rencana-rencana ke depan untuk pertemuan berikutnya dengan anak-anak itu. Ya. Tadi yang kekurangan-kekurangan tadi bisa direncanakan gitu. Ya. Dan terima kasih Bapak pada waktu ini juga sudah memberikan masukan kepada kami. Yang jelas masukan-masukan dari Bapak memang betul. Terus ke depan ini Bapak untuk ikon berikutnya dari masukan-masukan Bapak yang sudah kita diskusikan ini tadi menjadikan bahan refleksi saya, masukan saya. Nanti untuk ikon pertemuan ke depan akan kami benahi kembali. Terus nanti tentunya untuk pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi tim ini bisa berjalan dengan baik dan indikator-indikator tadi bisa tercapai Pak. Itu Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Budi. Nah, ini berita ini. Gimana? Kita sehat ah? Alhamdulillah sehat. Gimana aktivitasnya kemarin apa ini? Kemarin ya bersama anak-anak itu saling ini apa vaksin saling gitu ya. Terus kemarin kan kita sudah melakukan nanti observasi pada pembelajaran panjenengan gitu. Iya, pendapat panjenengan itu tentang setelah menyajikan materi kemarin itu? Ya kemarin untuk pembelajaran yang minggu kemarin saya mengadakan pikon bersama anak-anak di kelas 9 tentang fungsi kuadrat. Untuk kemarin untuk anak-anak antusiasnya juga tinggi. Beberapa anak itu sudah absen, sudah antusiasnya mengikuti pada saat saya pikon itu jam pertama yaitu 1, 2, 3 anak itu ya sudah siap sebelumnya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran itu. Iya. Kemudian ketika melaksanakan pembelajaran itu sudah sesuaikah dengan rencana yang panjenengan persiapkan itu? Untuk kemarin sesuai yang saya rencanakan itu alhamdulillah sudah 95% sudah sesuai dengan rencana. Jadi mungkin ada beberapa anak mungkin kan ya karena mungkin mengaruh sinyal untuk mengakses tim untuk ikon itu kemarin beberapa anak tidak bisa mengikuti ikon mungkin sinyal yang kurang bagus gitu. Itu berarti kendala siswa ya? Iya. Jadi di siswa memang salah satu kendalanya ada kesulitan sinyal gitu ya. Sudah merasa puaskah dengan kegiatan pembelajaran kemarin, Bu Ita? Ya untuk puas ya belum Pak, secara 100% belum puas karena mungkin dari saya sendiri mungkin pembelajaran saya itu sudah kurang maksimal karena berbeda dengan tatap muka pastinya karena tatap muka itu kan lebih mengena itu karena kemarin kita kan hanya pikon jadi untuk penyampaiannya teman-teman itu yang kurang maksimal jadi untuk menerangkan itu kan harus anak itu harus mengerti mengamati sendiri jadi kurang maksimal untuk cicil pikon tapi ya tidak apa-apa karena ini kan baru COVID jadi sementara ini kita menggunakan cicil. Ya, mudah-mudahan saja pandemi segera berakhir ya, sehingga bisa segera tatap muka ya. Matematika itu tatap muka saja anak-anak juga banyak yang kesulitan apalagi dengan ini ya. Terus menurut penjenengan kira-kira tujuan pembelajarannya tercapai nggak kemarin dengan cara itu? Tujuan pembelajaran kemarin saya menerapkan fungsi kuadrat aplikasi fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuannya kemarin dari 4 indikator yang saya sampaikan kemarin insyaallah kemarin sudah tercapai 3, yang 1 belum karena itu harus menggunakan proyek gitu
kemudian tadi kan sudah disampaikan kesulitan siswa kebanyakan karena apa? Sinyalnya yang kurang bagus gitu ya. Mungkin di Penjenengan ada kesulitan di Kuita sendiri, ada kesulitan nggak ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Untuk kemarin Pak, untuk saya sendiri saya masih menggunakan metode konvensional yaitu ceramah. Iya. Jadi saya belum memaksimalkan mungkin menggunakan media yang cocok untuk pembelajaran. Jadi mungkin menggunakan PowerPoint atau mungkin dengan aplikasi apa gitu apa. Jadi mungkin anak lebih menarik dalam belajar matematika. Jadi saya masih monoton menggunakan metode konvensional. Ke depan mungkin bagaimana mengatasinya itu? Jadi untuk ke depan Kesulitan mungkin kita dengan itu? jadi mungkin nanti sebagai tindak lanjut itu mungkin saya bisa menggunakan mungkin pembelajaran yang menyenangkan buat anak. Mungkin nanti bisa dengan PowerPoint, mungkin dengan suatu gambar apa, penerapan aplikasi Squadra dalam kehidupan sehari-hari, menampilkan video atau apa, sehingga anak-anak kan lebih tertarik dalam pembelajaran matematika. Atau mungkin dengan menerapkan mungkin STEM gitu, sains teknologi, jadi anak kan lebih mengenal lebih dalam mengenal matematika itu lebih mengenal. Jadi gini ya kita ya, jadi kemarin saya mengamati pembelajaran Penjenengan. Jadi ini jadi sama dengan yang saya sampaikan, yang temuan saya pun juga sama. Jadi pada kegiatan inti Penjenengan masih mengarahkan pembelajaran ke pembelajaran konvensional gitu ya, kira ini sama. Kemudian untuk kegiatan penutupnya kan setelah kita itu ada tindak lanjut gitu ya, seperti apa namanya itu belum muncul gitu ya, belum muncul ya. Apa namanya ke depan saya kira itu perlu ditingkatkan lagi gitu ya. Mungkin punya rencana untuk pertemuan berikutnya? Untuk pertemuan berikutnya rencananya ya itu ikon itu Pak, itu akan lebih mengenal anak. Jadi kan lebih memaksimalkan dalam metode pembelajaran saya, mungkin nanti jadi lebih menggunakan media yang cocok bagi anak yang menarik. Dan untuk dalam tindak lanjut saya belajar. Ya, terima kasih Bu Sita dan Pak Budi juga ya. Jadi dengan begini kan apa namanya kita bisa melihat ya dari pembelajaran yang Penjenengan lakukan, kemudian kita bersama-sama bukan mencari kesalahan tidak ya, tetapi bagaimana juga kita yang merefleksi, sehingga harapannya kan dari kegiatan supervisi yang kita lakukan ini tujuannya adalah apa namanya proses pembelajaran ke depan kan akan menjadi lebih baik, sehingga ketika prosesnya baik otomatis kan tujuan pembelajaran tadi dapat tercapai kan gitu. Tujuannya kan tujuan. Jadi terima kasih ya sudah apa namanya kemarin ya repot-repot di supervisi dan sebagainya, tapi saya yakin sekali lagi ini untuk apa namanya kepentingan anak-anak juga kan gitu. Sebelum kita akhiri mungkin ada yang perlu disampaikan? Nggak ada? Kalau nggak ada, jadi terima kasih pertemuan kali ini. Terima kasih saya mengganggu waktunya, dan semoga berikutnya setelah ini bisa melakukan aktivitas yang berikutnya. Saya kira itu. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.